Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menyadarkan masyarakat akan kebersihan lingkungan dan badan adalah dengan membuat poster. Poster termasuk salah satu jenis reklame yang dibuat di atas media kertas. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih belajar di tema 6, subtema ketiga tentang masyarakat sejahtera negara kuat. Semoga anak-anak semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu diberi kebahagiaan dalam menuntut ilmu, selalu diberi kemudahan dan keberkahan ilmu. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar muatan pelajarannya Bahasa Indonesia, PPKN, SBDP, dan IPA. Setelah belajar, Ibu mengharapkan kalian bisa menuliskan isi reklame dengan cermat, menjelaskan cara menjaga kebersihan di masa pubertas dengan tepat, memahami keterkaitan judul dengan informasi pada teks non-fiksi dengan benar, dan menganalisis perbedaan masa anak-anak dengan pubertas dengan teliti. Namun sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita harus meminta ridho Allah, agar Allah memudahkan semua usaha kita, memudahkan kegiatan kita, memudahkan langkah kita untuk menuntut ilmu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin Allahumma amin. Anak-anak, tonton terus video ini dengan baik. Perhatikan dengan seksama dari awal sampai akhir video. Mudah-mudahan kalian dimudahkan dalam memahami materi yang disampaikan melalui video ini. Dan kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Kita bisa berkumpul, bertemu, bermain, bercengkrama dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Tetap jaga kesehatan, jaga protokoler kesehatan agar kita semua terhindar dari wabah COVID. Kemarin kita sudah membuat poster sederhana tentang tips pubertas, ya. Hari ini kita akan belajar bersama tentang baliho. Apa sih itu baliho? Baliho berasal dari bahasa Arab yang artinya menyampaikan. Apa yang disampaikan di sana ialah pesan yang tersirat. Tersirat itu artinya tidak terlihatan, tidak ada di bacaannya, tapi maksudnya itu ada di dalam bacaan tersebut. Iklan, promosi, atau pemberitahuan yang sifatnya untuk diketahui halayak umum. Baliho juga biasa disebut suatu sarana atau media berpromosi yang memiliki unsur pemberitaan, informasi event. Event itu adalah sebuah acara atau kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luas. Selain itu, baliho juga digunakan untuk mengiklankan suatu produk baru. Dikenalnya baliho adalah hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya mesin cetak digital yang semakin canggih. Selain baliho, kadang masyarakat memberikan informasinya bisa melalui pamflet, brosur, buletin, majalah, dan yang lainnya. Kalau kemarin kita membuat brosur, ya. Nah, berikut adalah ciri-ciri baliho. Yang pertama, baliho ini tujuannya untuk mempromosikan suatu produk dan event. Event itu adalah acara. Misalnya kalian
punya acara besar, pengajian di Masjid An-Nur, kiainya Ustadz Dadang. Nah, dicetak dalam ukuran yang besar, ditempel di tempat yang umum, mudah terjangkau, mudah dilihat oleh orang. Lalu ukurannya besar. Nah, ukurannya itu sangat besar. Dan diletakkan di tempat khusus di pinggir jalan. Peletakannya ini di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh banyak orang. Nah, tadi baliho ini memiliki ukuran yang besar. Nah, bisa anak-anak perhatikan. Ada orang berhenti di depan baliho. Nah, di belakangnya itu adalah baliho. Perhatikan, berarti ukurannya sangat besar. Berapa kalinya ukuran orang tersebut ya. Lalu diletakkan di tempat khusus dan mudah dilihat banyak orang. Biasanya baliho ini diletakkan di jalan-jalan yang ramai. Bisa juga misalnya di papan iklan, di jalan-jalan raya atau di tol. Nah, ini di jalan raya yang mudah dilihat banyak orang, banyak lalu lalang orang, sehingga banyak yang melihat. Mempromosikan produk atau event. Nah, di sini, di gambar ini digunakan untuk mempromosikan produk ya. Produknya itu adalah kabel Kintani. Ya, kalau misalnya kalian seperti tadi Ibu ceritakan ingin mempromosikan acara kalian, misalnya ulang tahun yang ke-17 dilaksanakan di hotel, diundang untuk umum. Nah, itu bisa membuat baliho dan dipajang di tempat umum yang mudah dilalui atau dijangkau banyak orang. Nah, ini baliho yang digunakan sebagai promosi produk. Di sini ada iklan Pepsi ya. Baliho ini digunakan sebagai media edukasi untuk menjaga jarak, untuk menghindari penularan COVID. Lalu, nah di sini juga ada baliho yang digunakan sebagai media edukasi. Jadi balihonya bukan yang komersil atau mencari keuntungan seperti iklan Pepsi tadi. Hanya mengedukasi, memberitahu ya bahwa kita harus menjaga atau melakukan 3M untuk menghindari demam berdarah. Lalu di sini ada baliho yang digunakan untuk promosi event atau acara. Nah, acaranya di sini adalah Jazz Goes to Campus. Ya. Nah, di sini juga balihonya digunakan untuk edukasi agar masyarakat membuang sampah di tempatnya. Kalian bisa membuat baliho dengan tujuan masing-masing. Misalnya kalian punya produk nih, nanti suatu saat jadi pengusaha mebel, jadi pengusaha buku, jadi pengusaha tailor. Nah, kalian bisa membuat baliho sebagai iklan agar produk kalian mudah dikenal oleh banyak orang. Lalu kalian juga bisa membuat baliho bagaimana cara menjaga kesehatan di masa pubertas. Ya, bagaimana sih caranya menjaga kesehatan di masa pubertas? Yang pertama dengan banyak olahraga. Ya, kita harus sering berolahraga minimal 30 menit satu hari. Apalagi kalau misalnya sesudah makan ya, jangan langsung tidur atau duduk santai karena nanti lemaknya menumpuk di badan kita. Lalu yang kedua ini menjaga agar berat badan kita tidak langsung melonjak dari tadinya misalnya 30 kilo. Ketika pubertas makan kita banyak sekali sedangkan tidak olahraga, maka berat badan kita akan naik secara drastis. Nah, lalu tidur yang cukup.
tidur cukup, tidur tepat waktu, ya. Misalnya waktunya jam 9 kalian sudah harus tidur, maka tidur agar pagi bisa bangun lebih awal, lebih cepat tanpa harus dibangunkan orang tua. Nah, lalu kita juga harus menjaga asupan gizi kita. Makan makanan yang bergizi, makan makanan yang bervitamin, yang sehat, yang paling yang toyib ya. Artinya yang toyib itu makanan yang dihasilkan dari uang halal ya. Diberi dengan uang halal dengan cara yang baik dan dimakan dengan cara yang baik pula. Nah, di sini juga kalian harus pintar-pintar menjaga organ reproduksi, menjaga kebersihannya agar terhindar dari berbagai penyakit yang bisa dialami organ reproduksi kita. Nah, kita juga harus bahagia memilih teman yang tepat, karena teman yang baik akan membawa kita pada kebaikan. Teman yang baik akan mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menjaga organ reproduksi. Yang pertama, menggunakan handuk yang lembut, kering, dan tidak berbau. Nah, handuknya itu jangan campur-campur, misalnya ada punya kakak, digunakan juga oleh adik, digunakan juga oleh ayah. Nanti kalau ada tamu digunakan lagi bersama-sama. Ya. Selain itu, setelah menggunakan handuk, kalian harus segera menjemur agar handuk tidak lembab sehingga jamur dan kuman bisa tumbuh di handuk yang kita gunakan. Lalu kita harus menggunakan celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Ya, pakai celana dalam yang dari katun, karena dari katun itu mudah untuk menyerap keringat sehingga organ kita tidak lembab. Lalu kita harus mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari, pagi dan sore. Tapi kalau misalnya kondisi organ reproduksi kita sedang kotor, kalian bisa sering-sering menggantinya. Nah, setelah itu sudah buang air, baiknya bersihkan alat kelamin dilakukan dari depan ke belakang. Nah, aturan membersihkan itu dari depan ke belakang, bukan airnya disiram dari belakang ke depan. Ya, agar kuman dari anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi kita. Nah, anak-anak semuanya harus rajin-rajin menjaga kebersihan organ reproduksi kita ya. Nah, kesehatan tadi berkaitan dengan organ reproduksi kita. Kesehatan remaja di Indonesia. Mari kita bersama-sama membaca dan fahami. Remaja merupakan suatu periode transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Periode ini merupakan suatu fase yang sangat krusial karena secara tidak langsung dapat menentukan arah hidup individu yang bersangkutan. Dengan banyaknya fluktuasi dan ketidakstabilan yang dialami pada masa remaja, penting untuk memberi mereka dukungan agar mereka tidak terjerumus melakukan aktivitas negatif yang dapat memengaruhi masa depan mereka. Kelompok remaja dianggap sebagai salah satu kelompok usia paling sehat. Faktanya, ada banyak remaja yang mengalami kecacatan dan kematian dini akibat banyak hal, seperti kecelakaan, bunuh diri, kekerasan, komplikasi akibat kehamilan, serta berbagai kondisi kesehatan lainnya yang sebetulnya dapat dicegah. Pendidikan mengenai perilaku yang berkaitan dengan kesehatan umumnya harus diawali sejak masa remaja. Salah satu hal yang juga penting untuk mempertimbangkan terkait hal ini adalah banyaknya kondisi kesehatan atau kebiasaan ketika dewasa yang bisa mulai diamati dari usia remaja. Oleh sebab itu, kesehatan pada kelompok usia remaja adalah satu hal yang penting untuk diperhatikan.
Hal pertama yang dapat dilakukan adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh para remaja. Ruang lingkup dari kesehatan remaja sangat luas, dan individu yang berbeda pada usia tersebut memerlukan arahan dari banyak sosok yang dianggapnya sebagai panutan. Selain pendidikan formal yang dijalani di sekolah, pendidikan mengenai kesehatan remaja yang harus ditekankan adalah terkait kesehatan reproduksi. Selain itu juga diperlukan pendidikan mengenai infeksi menular seksual seperti human immunodeficiency virus, atau HIV, defisiensi zat gizi, cedera dan kekerasan, penyakit tidak menular dan faktor-faktor yang menyebabkannya, kesehatan mental, serta penyalahgunaan zat. Adapun dengan memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai berbagai faktor tersebut, para remaja dapat lebih dengan bijak dalam membuat keputusan yang menyangkut kesehatan tubuhnya. Kesehatan remaja merupakan salah satu bidang kesehatan yang unik dan memiliki banyak aspek yang menarik. Dengan kerjasama yang baik antara para remaja, tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan anggota keluarga dari remaja tersebut, remaja dapat terhindar dari berbagai faktor yang dapat berdampak negatif bagi kesehatan. Nah, anak-anak, judulnya adalah Kesehatan Remaja di Indonesia. Setelah kita baca bersama bahwa judul dengan isi cerita ini sangat ada keterkaitannya. Kita bisa melihat atau membaca dari judul tentang isi dari bacaan tersebut. Oh, judulnya Kesehatan Remaja, berarti ini isinya ceritanya tentang kesehatan remaja. Lalu apa sih perbedaan masa anak-anak dan masa pubertas? Masa anak-anak yang dialami oleh anak-anak perempuan adalah pinggulnya belum melebar dan payudara belum tumbuh membesar. Ketiak dan sekitar alat vital belum ditumbuhi rambut. Suara belum melengking. Kulit masih normal, tidak berminyak dan belum muncul jerawat. Anak laki-laki, rambut, kumis, jenggot, ketiak serta di sekitar alat vital belum ditumbuhi rambut. Jakun belum tumbuh dan suara belum membesar. Tubuh belum mengarah pada laki-laki dewasa. Kulit masih normal, tidak berminyak dan belum muncul jerawat. Lalu apa bedanya dengan masa pubertas? Masa pubertas pada anak perempuan, pinggul mulai melebar dan payudara mulai tumbuh membesar. Tumbuh rambut di ketiak dan sekitar alat vital. Suara menjadi cenderung melengking dan lebih banyak berkeringat, mengeluarkan bau badan, dan juga muncul jerawat. Lalu masa pubertas anak laki-laki, tumbuh rambut di bagian tubuh tertentu, misalnya kumis, jenggot, ketiak, serta di sekitar alat vital. Tumbuh jakun sehingga suara menjadi besar dan berat. Badan tumbuh tinggi besar dan otot mulai menguat dan mengarah seperti laki-laki dewasa. Lebih banyak berkeringat, mengeluarkan bau badan, dan juga muncul jerawat. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar membaca tentang teks dan keterkaitannya antara judul dengan bacaan. Kita juga sudah belajar perbedaan masa kanak-kanak dan juga masa pubertas. Kita juga sudah belajar tentang baliho, serta belajar tentang cara menjaga kesehatan organ reproduksi kita. Tetap semangat, stay safe, tetap di rumah agar kita semua terhindar dari penyebaran virus. Mematuhi protokoler kesehatan,
agar virus ini bisa segera berakhir dan kita bisa kembali bersekolah dalam suasana yang aman dan nyaman. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.